Alhamdulillah, semua alhamdulillah Dokter, senang dan bahagia sekali. Sekarang kita akan mengaji kepada guru kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kekuatan serta keistiqomahan dalam mengkaji dan menimba ilmu di Fajar Syariah Al-Victor. Kali ini kita akan mengaji berupa ngaji Katresnan bersama guru kita bersama Bapak Dr. Kiai Haji Ilham Sumarkan MAG. Beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Ketua Lembaga Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Baik dulur Al-Victor, Anda juga bisa menyimak kajian pada pagi hari ini melalui aplikasi streaming Radio Al-Victor yang telah tersedia di Play Store, dan streaming Radio Al-Victor yang tersedia di Instagram Radio Al-Victor. Baik dulur Al-Victor, Anda juga nanti bisa berkesempatan berinteraksi langsung dengan beliau di 081234939390. Baik, beliau sudah hadir di studio. Mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat, yang di studio juga semuanya sehat. Dan yang di rumah, yang di kendaraan, yang sedang menyetir lalu mengikuti kegiatan kajian ngaji Katresnan iki ya muga-muga sehat semuanya, dijaga oleh Allah, dilindungi Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke topik, mungkin ada yang disampaikan. Ya, kalau terkait dengan kapling surga masih tetap kita berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan tambahan-tambahan titip kapling surga itu untuk pembebasan tanah di Masjid At-Taqwa itu. Terus termasuk kemarin ketika kita ini mendapatkan hibah tanah di Jemur, itu hibahnya itu intinya untuk dijual. Hasilnya di penjualannya itu akan sepenuhnya diserahkan ke masjid untuk penambah pembebasan itu. Cuman sampai sekarang belum laku, barangkali ada yang berkenan untuk membelinya, sekaligus hitung-hitung untuk tadi itu untuk bisa menitipkan jariah di situ. Monggo, itu nanti bisa menghubungi kami. Ada dua, di Gang Masjid sama di Gang IAIN itu tanah itu. Tanahnya. Ya, jadi istilahnya ada nanti yang istilahnya itu wakaf produktif, dalam arti gini, nanti ini wakaf yang selama ini tanah itu tidak menghasilkan, itu nanti kita alihkan untuk membeli tanah yang jelas-jelas nanti dibutuhkan oleh masjid. Nah, itu nanti hasil penjualan itu nanti langsung sepenuhnya kita alihkan itu. Itu cuman sampai sekarang belum terwujud karena itu masih disampaikan kepada yang mau dan punya minat untuk mengambil alih dan untuk tadi itu membeli tanah tadi itu, lalu untuk dialihkan hasilnya itu untuk membeli tanah yang bersebelahan dengan masjid persis itu. Nah itu, mudah-mudahan semuanya dilancarkan Allah. Amin, amin. Hari ini apa ini kajian kita itu? Ya, menanggapi dari pertanyaan yang kemarin, ya kita akan bahas sikap anak soleh soleha terhadap orang tua yang janda ataupun yang menduda. Mohon Yai. Ya, sikap anak soleh kita sudah bisa cukup, nanti kan mewakili juga yang solehah juga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin pendengar Al-Victor, khususnya ngaji Katresnan ingkang dirahmati Allah lan diberkahi Allah.
Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini diperkenankan Allah untuk bisa bertemu melalui udara, melalui El Victor ini. Dalam kajian ngaji Katrisnan, temanya sikap anak terhadap orang tua yang sedang menjanda, ini cara Surabaya, sedang meranda dan menduda. Utamanya ketika orang tua itu berkeinginan untuk menikah lagi. Nah, apakah lalu anak itu menentang, apakah anak itu menghalang-halangi, ataukah mensupport dan memfasilitasi, kan gitu tuh. Nah, itu seperti ketika anaknya yang mau menikah, orang tua itu seperti mengorbankan segalanya gitu loh. Kalau ketika anak yang menikah, orang tua mengorbankan segalanya demi anak. Tapi kalau ketika orang tua yang menjanda dan udah itu mau menikah lagi, itu kadang-kadang belum tentu anak itu seperti itu. Masya Allah. Iya, malah kadang-kadang mengadang ya. Iya. Jadi gitu. Jadi sebetulnya dalam Islam, ketika seseorang itu menduda, dan selama ketika menduda itu dia juga masih normal dan dia juga membutuhkan belayan kasih sayang seorang perempuan yang halal, maka sesungguhnya itu sah-sah saja dan bahkan juga termasuk dianjurkan untuk menikah lagi. Masya Allah. Dianjurkan ya. Ya, secara umum kan begitu. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah siapapun yang lajang di antara kamu. Lajang itu kan bisa yang masih sejaga, bisa juga yang duda, yang makanya yang tidak beristri. Sebagaimana juga yang perempuan yang masih lajang, perempuan yang sedang meranda juga begitu ya. Secara umum begitu. Nah, apakah lalu ketika duda kemudian menikah lagi atau yang meranda menikah lagi itu, ini dengan catatan ketika suami itu suami katakan yang duda tadi itu istrinya meninggal, atau istri tapi suaminya yang meninggal. Biasanya kalau karena faktor perceraian itu biasanya nggak begitu peduli karena cerai kan. Ini yang cenderung masih sering mengganjal itu adalah ketika perpisahannya itu karena meninggal, maka masih ingat-ingat kan, iling-iling sing mati ya gitu ya. Ya baik itu yang meninggal atau karena cerai lalu statusnya itu menjadi duda atau menjadi janda pasangannya itu, ya sebetulnya dalam Islam itu sah-sah saja untuk menikah lagi, bahkan kalau memang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang perempuan, kasih sayang dari seorang laki-laki yang halal dan sah, itu bisa malah dianjurkan menikah lagi. Iya, itu kan juga hubungannya sebatas apabila dengan menikah lagi itu seseorang itu terhindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan zina, maka bisa-bisa nanti menikah lagi itu bisa menjadi hukumnya wajib. Bisa wajib itu. Wajib ya, untuk menjaga maksiat itu. Iya, karena itu kan harus dijaga itu. Kalau memang solusi yang ditempuh itu untuk betul-betul tidak berbuat zina itu adalah dengan menikah, maka bisa menikah menjadi wajib hukumnya. Tapi tentu dengan catatan laki-laki itu punya kemampuan, kalau nanti menikah lagi itu dia memiliki kemampuan untuk biaya menafkahi istri yang mau dinikahi tadi itu. Kan nggak boleh menikah itu dengan modal bonek itu, bondo nekat. Akeh tunggali. Nah, kalau perempuan mungkin tidak disyaratkan untuk punya biaya tadi itu, karena nanti yang wajib membiayai pernikahan itu kan perempuan. Nah, biasanya sikap anak terhadap orang tuanya yang menduda atau yang menjanda itu, antara duda dan janda itu sikap anak itu bisa berbeda. Ketika
orang tua itu adalah laki-laki, pihak laki-laki yang menduda itu. Kemudian kalau menikah lagi, biasanya anak itu tidak terlalu begitu nggak begitu terlalu ada semacam kayak menghalang itu. Ya, walaupun kalaupun ada itu biasanya anak perempuan yang biasanya sering merasa itu apa? Gak nyaman gitu ya. Iya, ketika ayahnya yang menduda tadi menikah lagi itu, terus anak itu punya pikiran, wah ayah ini mengkhianati ibu yang sudah meninggal gitu ya. Ya kan bisa begitu. Atau yang kedua ya nanti khawatir nanti kalau menikah lagi itu ibunya yang dinikahi atau menjadi ibu tiri ya, itu tidak bisa bersikap seperti ibu yang melahirkannya, sehingga muncul lagu ayah ya ibu tiri ya, hanya cinta kepada ayahku saja, tapi bila ayah tiada ku dicaci dan dimaki gitu ya. Ya lagu ini dan lain-lain kan. Itu. Tetapi nanti itu akhirnya keputusan itu kembali kepada ayah tadi itu yang menduda tadi itu. Cuman gampangannya itu protes dan pertentangannya anak itu mungkin tidak terlalu besar gitu loh, seorang ayah itu yang menduda tadi ketika menikah lagi itu. Nah dalam hal ini memang ayah yang mau menikah lagi itu tentu tidak serta-merta menikah saja. Ayah yang bijak tentu ketika menikah lagi itu pertimbangannya kira-kira bisa menerima anak-anak saya bisa menerima apa tidak, itu kan akhirnya kan hubungannya dengan akhlak itu yang dipilih itu ya. Terus menikahnya lagi tadi itu kira-kira dengan perempuan yang kayak apa, itu kan juga menjadi pertimbangan itu. Masya Allah, ada banyak pertimbangan ya. Ada pertimbangan hukum, ada pertimbangan akhlak kan itu. Yang jelas secara hukum laki-laki itu mau menikah lagi itu ya malah dianjurkan kalau menduda itu. Ya seperti Rasulullah dulu kan sempat menduda toh. Beberapa waktu setelah Bunda Khadijah meninggal, lalu menikah lagi. Karena anak-anak kan nggak ada yang protes ketika Rasulullah menikah lagi itu. Cuman sempat kadang-kadang itu kok melihat Rasulullah itu di depan anaknya, atau katakan itu mungkin di antara sebagian putrinya dalam hal ini Fatimah, kok melihat ayahnya itu dirasa pandangan anak ya kok kurang adil, itu sempat ya nyampe ke Rasulullah, ya jenengan kok kali ibu kok kelihatannya gitu kan. Lebih banyak diantaranya itu yang sering diriwayatkan itu kan memang sering banyak dengan Aisyah gitu, sehingga kok jenengan itu ketinggalan kok mboten adil ini Pak ya. Walaupun adil itu kan sejikan, kadang-kadang itu kan bersifat tidak harus sama gitu loh. Nah tapi Rasulullah, Fatimah, kamu senang gak sekiranya kalau ayah itu senang dan bahagia? Nggak seneng ya sudah itu aja. Ya jadi begitu. Nah jadi ya enggak apa-apa sebetulnya menikah lagi, tapi dengan pertimbangan sekiranya dengan itu si istri yang dinikah itu bisa menerima anaknya. Dan kalaupun awal-awal anaknya itu kadang-kadang itu enggak begitu bisa menerima karena ada perubahan ibu baru itu, iya kan gitu. Itu bagaimana lalu si istri itu mampu untuk memposisikan dirinya itu betul-betul sebagai orang yang baik, terus juga punya perhatian kepada anak-anaknya tadi dari suami yang ada itu. Kalaupun punya anak juga, bagaimana kemampuan untuk mempertemukan antara anak diri yang dibawa, anaknya tadi yang dibawa perempuan itu dengan anak yang dari ayah tadi itu. Ya memang itu banyak pertimbangan ketika sudah menduda dan menjanda itu. Ya apalagi punya anak itu tadi itu. Sama-sama punya anak. Ya kan itu. Nah kemudian dari sisi yang lain ketika yang ibu ketika yang mau menikah lagi itu adalah ibu atau janda, itu biasanya anak itu lebih sangat perhatian lagi, sangat pertimbangan sekali itu. Tapi yang jelas anak itu
tidak dalam kapasitas sampai menghalang-halangi itu tidak bisa. Jadi anak itu mungkin batasannya adalah memberi pertimbangan, memberi saran. Tidak masuk ikut campur gitu ya. Dia memberi pertimbangan itu aja. Nggak sampai memutuskan gitu ya. Kalau sekiranya itu pertimbangannya sudah bagus, malah kalau bisa memfasilitasi. Masya Allah. Iya, itu bagian daripada juga kesolehan itu. Nah, hubungannya nanti terus pikirannya, wah ibu ini berarti mengkhianati papa, umpamanya begitu. Iya. Biasanya gitu. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kita melihat dari sisi agama. Ketika orang menjanda, ketika orang itu menduda lalu menikah lagi, itu tidak bisa dikategorikan pengkhianat cinta, itu enggak. Oh, tidak bisa seperti itu ya. Pokoknya ini istilahnya selama perpisahannya itu bukan karena perceraian loh ya. Ini karena memang karena kematian, itu memang yang sensitif itu di situ. Nah, jadi begini, ada contoh kan, istri Rasulullah yang pertama kali dinikahi setelah Khadijah meninggal itu kan Ummu Saudah. Ummu Saudah itu suaminya kan meninggal lebih dulu. Sebelum dinikahi Rasulullah itu meninggal. Padahal suaminya itu juga ahli surga, sahabat, setia mendampingi Rasulullah, termasuk hijrah kemana-kemana itu ikut. Cuman oleh Allah umur dari suami Ummu Saudah itu lebih pendek gitu, sehingga meninggal dunia. Nah, oleh Rasulullah itu Ummu Saudah tadi yang menjanda itu tadi itu dinikahi. Nah, apakah lalu Ummu Saudah itu bisa dikatakan mengkhianati suaminya padahal suaminya juga ahli surga, semuanya baik? Jawabannya tidak. Tidak. Ya, tidak mengkhianati. Toh begini, nanti orang meninggal itu akan merasakan enak dan tidak enak itu sangat terkait dengan apa yang baik menurut Allah, yang boleh menurut Allah. Karena yang berjalan di situ kalau sudah di alam barzakh, di alam akhirat itu ukurannya adalah bukan egoisnya itu, bukan. Di dunia ketika menghalang-halangi ini kan itu kan hubungannya dengan egonya dirinya. Manusiawi. Oh, kalau suami saya menikah lagi maka akhirnya nanti kepentingan saya nanti terkurangi, kan itu ya kan. Sebagaimana nanti nanti itu akan keulangan ini, kehilangan pelonjoi kurang dan seterusnya itu. Tapi kalau orang itu kalau sudah mati, nanti yang jalan itu adalah apa yang benar dan baik menurut Allah, itu yang dirasakan, diterima. Makanya digambarkan la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Di surga itu tidak akan pernah engkau dengar kata-kata yang jorok, kata-kata yang pedih, kata-kata yang menyakitkan, yang mengumpat. Tapi yang adalah salama damai. Maka hubungannya dengan Ummu Saudah tadi itu, ketika Ummu Saudah itu dinikahi Rasulullah, tentu suaminya Hamam bin Sakron yang meninggal itu tahu gitu itu. Dan kalau sekiranya dengan itu Ummu Saudah itu lebih merasa bahagia dan lebih terjaga, itu ikut ridho itu suaminya itu. Ridho ya, iya. Iya. Karena nanti dia akan dapat sendiri dari Allah juga gitu loh. Diridhokan oleh Allah dari sisi yang lain, dibuat lega perasaannya itu, tahu gitu tuh, orang meninggal itu diberi kemampuan untuk bisa tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya yang masih hidup itu. Masya Allah. Nah, selama dengan menikah lagi itu baik, berjalan hidup terus, anak-anak juga baik, itu ikut ridho, senang gitu. Gitu ya. Sehingga ukurannya itu bukan ukuran egonya orang ketika di dunia itu gitu loh. Nah, seperti tadi itu kasusnya, ketika ibu mau menikah lagi yang terus anak itu lalu menghalangi, kan ada beberapa pertimbangan biasanya, karena pertimbangannya nanti akhirnya wah perhatian kepada dirinya berkurang, ini kan egonya dirinya gitu ya itu. Terus kadang-kadang tidak peduli dengan kemungkinan kepentingan bahwa orang tuanya itu masih butuh kepentingan biologis, itu kan kadang-kadang lepas itu pasti itu. Tak memikirkan ke sana.
Ustaz bus kau usah rapi maneh. Nah, itu kan karena itu nggak mikir kira-kira apakah ibunya itu butuh nggak terhadap masalah itu gitu loh. Kadang-kadang kan gitu loh. Nah, anak yang soleh itu tentu akan memberi pertimbangan. Iya ya, ibu itu ya tulane ya sek enom ya sek butuh kasih sayang seorang suami, kasih seorang laki-laki. Maka saya pikir secara hukum itu mestinya anak itu tidak melarang, tetapi tetap memberi pertimbangan. Terus nek kira-kira mau menikah lagi ibu itu karo sapa. Nah, itu anak juga bisa memberi pertimbangan. Oh, nggih sepengetahuan saya orang ini baik kok Bu gini. Ya ngono gak apa-apa. Aku kenal dan orangnya selama ini yo sangat familiar gini-gini, akhlaknya baik. Kalau perlu membantu istikharah, enggak apa-apa itu. Oh, Masya Allah. Dibantu juga gitu ya? Iya bisa. Dia mengistikharahkan untuk ibunya, atau dia datang ke seorang kiai, mungkin minta dibantu diistikharahkan kiai, nggak apa-apa itu. Kalau sekiranya dengan itu lebih baik ibunya, dari sisi agama juga terjaga gitu. Nah terus kadang-kadang gue khawatir kan, longkon ibu tinggalani kok akhirnya kan ku diambil alih oleh ayah yang baru ya, hubungannya dengan warisan kadang-kadang gitu ya, banyak. Biasanya Itu malah yang ibunya itu. Nah juga begitu, apakah lalu ketika seorang janda itu menikah lagi, lalu itu bisa dikategorikan mengkhianati ayahnya yang sudah meninggal? Jawabannya tidak. Sebab nanti ketika orang itu menikah lagi, selama perpisahannya dengan yang meninggal itu perpindahan secara baik-baik ya, dan perpisahannya bukan karena perceraian, itu masih ada kemungkinan nanti untuk jadi berkeluarga lagi. Menjadi keluarga lagi, suami yang ada yang apa itu, suami yang lebih dulu meninggal atau suami yang baru itu. Cuman begini nanti itu. Seperti Rasulullah, Ummu Saudah itu kan suaminya kan orang baik juga. Hamam bin Sakron itu ahli surga katakan begitu. Terus menikah dengan Rasulullah. Apakah nanti itu Hamam bin Sakron itu nggak cemburu sama Rasulullah? Apa nggak nyakar-nyakari Rasulullah gitu ya? Jawabannya tidak. Karena tadi itu salama semuanya itu selama itu baik menurut Allah, itu semuanya akan menerima damai gitu loh ya. Ya nggak ada yang namanya pertarungan antara istri muda dan istri tua itu. Di akhirat nanti nggak ada. Iya nggak ada itu. Di dunia memang ada begitu itu. Kasusnya karena cemburu, karena itu ego kan gitu-gitu itu. Salama. Maka seorang laki-laki punya istri lebih dari 2, 3, 4 itu nanti nggak akan terjadi yang namanya istri 1, 2, 3 saling bertentangan, saling bertengkar, apalagi sampai guna-guna istri muda itu. Nggak ono itu. Salama. Semua sudah diatur oleh Allah. Nah itu. Nah terus persoalannya kalau istri bagaimana kalau punya suami lebih dari 1 semasa di dunianya, dan lebih dari 1 itu dalam waktu yang berbeda gitu loh, bukan bersamaan sekaligus. Dalam waktu yang bersama itu dia punya istri 3 atau 2 itu enggak, tapi sempat meninggal atau cerai, kemudian kalau cerai sudah nggak ada hubungan lagi nanti setelah itu. Yang meninggal, menikah, istri meninggal, istri menikah lagi, terus kadang-kadang suami yang kedua juga meninggal lebih dulu. Biasanya. Iya ada. Nah ngono terus kadang-kadang rapi mana sampai ping 3. Baru itu nanti istri ini yang lebih dulu meninggal. Nah, jika ketiga-tiganya itu orangnya baik, itu nanti tetap dipertemukan Allah, tapi tidak menjadi otomatis tiga-tiganya menjadi suaminya nanti di akhirat. Karena nggak mungkin seorang perempuan itu bersuami lebih dari 1. Dan nanti puncak kebahagiaan seorang perempuan itu bukan persoalan kepada seorang suami tadi itu, beda nanti. Kecenderungannya kalau laki-laki itu pusat kebahagiaan, puncak kebahagiaan itu hubungannya dengan perempuan, makanya bersama istri-istri menikah. Tapi kalau seorang perempuan nanti itu ya di samping kalau sudah punya suami yang ada tadi baik di dunia atau suami di akhirat itu nanti pusat kebahagiaannya itu diantaranya hubungannya dengan perhiasan-perhiasan itu. Perempuan itu diberi perhiasan, ini senang. Ya ada naluri yang berbeda di situ gitu loh ya. Senangnya itu. Nah,
ketika seorang perempuan yang menjanda tadi terus menikah lagi, orangnya baik, menikah lagi orangnya baik, itu masing-masing nanti itu apakah ketiga-tiganya menjadi suami di akhirat? Jawabannya tidak, mesti hanya salah satu. Oh, dipilih salah satu ya? Salah satu, dan itu tidak berdasarkan mana yang lebih dulu atau mana yang terakhir atau yang tengah, enggak, tapi ukurannya oleh Allah akan diseleksikan yang terbaik akhlaknya. Kalau yang pertama itu yang terbaik akhlaknya, ya berarti itu. Kalau yang kedua yang terbaik akhlaknya, yaitu. Kalau yang ketiga yang terbaik daripada yang pertama dan kedua, ya yang ketiga itu. Dan semuanya akan ridho itu. Menjalani, iya. Ya sebagaimana di dunia kan juga ada toh seorang istri juga ridho suaminya menikah lagi, bahkan kadang-kadang mencarikan itu pasangan itu, ya ada yang gitu-gitu itu. Ukurannya pokoknya menurut agama ya oleh, dan saya yakin suami saya nanti juga tidak akan menterlantarkan saya, dan dengan ini pun suami saya bahagia, aku pun bahagia bersama dengan bersama adik-adik yang lain, istri-istri yang lain, maksudnya begitu ya. Bisa kan begitu. Seperti kasusnya yang di Mojokerto itu, Kiai Mahmud Sobari itu kan istrinya 4 itu tinggal satu yayasan, satu rumah itu. Nah itu istri yang kedua ketika kami itu yang mencarikan juga istri pertama. Jadi akhirnya istri pertama itu seperti ibu, seperti ustadznya gitu, membimbing daripada istri-istri yang lain itu, memberi tugas. Termasuk nanti kalau beli apa-apa itu yang membelikan istri pertama. Iki bagian sampean, iki bagian sampean, bagian sampean ngono. Di Singapura itu istri pertama. Bagian manajemennya. Nah, mungkin ada hal tertentu yang istri pertama itu mungkin tidak selihai dengan istri yang kedua dan ketiga itu. Itu yang nanti juga mungkin dari sisi kepentingan biologis itu pertama sudah tidak begitu intens, atau mungkin kepentingannya nggak terlalu besar gitu. Nah, itu nanti diserahkan kepada istri yang lebih muda-muda itu. Ya itu bukannya dengan hati tadi itu ukurannya itu. Nah, kembali kepada persoalan ketika ketika orang tua itu mau menikah lagi, baik ayah maupun ibu yang janda tadi itu, anak itu posisinya memberi pertimbangan. Kalau sekiranya itu dirasa kok pilihnya ibu itu modelnya kok laki-laki koyok ngene membahayakan, nih iso ya memang sampai tapi nek sampean teman-teman karo iku wis sembuh, aku gak melok ngurusi sampean yo udah ono apa-apa. Ngono bisa. Tapi karena dengan yakin bahwa laki-laki yang dipilih itu laki-laki yang jelas-jelas di mata anak-anak itu adalah laki-laki yang brengsek. Bukan brengsek loh, ono brengsek, brengsek. Nek brengsek itu brengoseksi. Nek brengsek itu amburadul wis, kelakuane pecat gak karu-karuan itu. Temen rusak nggobone sampean karo iku aku seru wong ini. Itu bisa. Kalau perlu sampai tingkatannya itu. Apalagi kalau sampai tingkatan ini nanti gampangannya itu melanggar agama. Maka bisa itu anak itu. Temen ojo lho iku. Iki persoalannya bukan aku gak rido sampean kawin itu bukan, tapi ojo karo iku. Ngono gitu loh ya. Tapi kalau memutuskan ya. Enggak memutuskan. Nggak bisa, ya tetap sifatnya itu tadi itu memberi pertimbangan itu. Cuman pertimbangan, ada pertimbangan halus, ada pertimbangan yang kalau dirasa itu kalau menikah lagi itu dalam pandangan anak itu betul-betul akan rusak agamanya atau apanya itu, bisa juga seperti itu. Nah mungkin pertimbangan ibu tadi kurang mapan atau apa itu anaknya yang lebih dewasa, bisa saja kan begitu toh. Ya, itu bisa itu. Tapi kalau sekiranya dalam pandangan anak itu laki-laki yang menikahi lagi itu baik menurutnya ini. Yes, malah mensupport nih, so memfasilitasi. Yes, apa-apa nggak usah menikah. Nih perlu tak sewa no gedung kayak resepsi, gak apa-apa ya. Itu bagian daripada juga anak yang soleh itu seperti itu. Nah, termasuk kalau bisa ya akhirnya memberi pertimbangannya itu bukan semata-mata pertimbangan lahiriah, tapi ini itu ya hubungannya pertimbangan batiniah tadi itu. Dengan istiqoroh itu. Ya, menstiqorohkan. Tak coba tak istiqoroh ya, ibu kalau iki ape tak ngono. Kalaupun enggak punya kemampuan dia datang mungkin seorang kiai, ya ngapunten kula nyuwun dibantu istikharah kan ibu kula umpama kali bapak niki kira-kira ya apa engko istikharahnya itu nanti akan ilmunya Allah diturunkan melalui kiai itu, hasilnya begini oh nggih ketinggalan niki mangkene nikah kali niki sae monggo ketinggalan niki
kok ketinggalan mboten saya ini saged mboten direrahaken nggih ngono memberi saran. Itu jadi intinya bagaimana anak soleh itu bisa bersikap yang benar terhadap kemungkinan orang tua mau menikah lagi itu tadi itu. Oke, gitu ya. Baik, terima kasih. Yang jelas menikah lagi itu tidak mengkhianati yang telah meninggal, gitu lah. Sudah pasti ridho itu ya. Kalau memang baik. Baik, Dulur Al-Fikar, itulah penjelasan beliau dari tema kali ini. Anda juga nanti bisa bertanya langsung di 081234939390. Namun setelah jeda berikut ini. Baik ya, kita lanjutkan kembali ya. Ada penelpon, kita terima ya. Penelpon pertama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sinten ibu, dari mana? Bu Uwin, Mas. Oh, nggih. Mojo. Nggih, monggo Bu Uwin. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah saya sendiri. Nggih, nggih. Saya suruh dan suami saya dulu duda. Memang tidak setujui suami saya dulu menikah lagi. Suami saya duda 5 tahun, saya janda 10 tahun. Tapi karena niatan baik, jadi suami saya itu meminang saya ke orang tua saya itu sendiri. Sendiri. Sendiri karena anaknya tidak ada yang setuju. Nggih. Pada waktu itu ayah saya tidak setuju. Terus saya ditanya, kalau memang ini namanya baik, insya Allah saya juga niatnya ini sunnah Rasulullah. Insya ya, saya gitu. Ya, anak jenengan gimana sikapnya anak jenengan, Bu? Anak saya cuma 1. Mm-mm. Waktu itu anak saya umur 10 tahun. Mm-mm. Sudah saya ketikan dulu. Dimatikan aja nggak apa-apa Bu. Ngapunten. Biar nggak ada Terus ya itu akhirnya anak saya kan waktu itu masih belum paham ya. Terus Ya, belum begitu paham ya. anak dari suami saya itu ada yang setuju. Nggih, nggih. Terus akhirnya terus Kenapa? Kita menikah. Menikah pun waktu lamaran itu yang ngantarkan juga teman-temannya. bukan anak-anaknya. Bukan, nggak ada. Ah, iya. Menikah pun nggak ada anaknya. Mm-mm. Nah itu kan karena saya niatnya itu ibadah, ya saya hanya gini kasihan waktu itu. Saya katakan sama ayah saya, tidak semua orang tua itu beruntung punya anak banyak mau merawat orang tuanya. Sekarang orang tuanya tidak boleh menikah lagi, tapi anak-anaknya tidak peduli. Itu bagaimana ya? Saya gitukan ayah saya dulu. Terus itu saya Bismillah, saya kata saya kasih ke ustaz saya kasih sudah apa insya Allah kuing lanjutkan aja. Nah, karena niatan baik, saya tunjukkan ke anaknya kalau saya nikah sama bapaknya ini tidak karena hartanya. Suami saya ajak keluar dari rumahnya, saya ajak waktu itu saya belum bisa kontrak kos saya. Mau enggak? Mau suami saya. Suami saya dalam keadaan sakit. Saya menikah dengan suami saya kayak perawat apa ya, yang dinikah ya, perawat yang sah. Iya, perawat yang dinikahi ya. Ya, sampai mau meninggal pun akhirnya anak-anaknya tuh memang mengerti. Akhirnya ya sama saya senangnya biarpun saya usianya masih muda daripada anak lain, beliau itu manggil saya ibu. Tetap biarpun begitu manggil saya ibu. Itu yang saya buat saya senangnya. Gitu. Terus akhirnya sampai mau meninggal suami saya keluar masuk rumah sakit saya sendiri yang ngurusin. Tapi anak-anaknya lagi datang. Dia terima kasih ternyata ibu benar-benar merawat bapak saya. Ya kan? Itu. Ya di sini saya hanya kasih kata yang lainnya. Tidak semua orang tua itu menikah lagi hanya karena nafsu. Masya Allah. Dan janganlah kamu berprasangka buruk. Kalau orang mau menikah lagi dengan orang yang muda itu hanya harta ya di. Sampai sekarang pun loh saya enggak menghiraukan rupanya suami saya.
untuk ditempati oleh anak laki-lakinya sampai sekarang. Ya alhamdulillah cuma saya ditinggalin pensiun. Berarti saya pikir Pensiun dari suami tadi nggih. suami saya ini Suami yang kedua tadi itu yang jeneng rawat itu tadi ya. Iya, iya. suami saya yang terakhir ini sudah meninggal almarhum. Terpautnya berapa umurnya Bu antara suami yang 25 tahun. oh gitu ya. Jenengan waktu itu menjanda umur berapa? Saya waktu itu umur berapa nih? Pokoknya suami saya sekarang tuh 8 tahun sudah meninggal. Suami saya dengan bapak saya lebih tua suami saya, Nyai. Oh gitu ya. Makanya bapak saya kan juga apa ini takut deh, takut ada apa nanti dengan anak-anaknya. Oh saya itu Nggih, berarti jenengan banyak fokus di situ di pengabdiannya nanti itu. iya. Cuma ayah saya berpesan, kamu menikah dengan bapak ini kamu nggak bawa apa-apa. Rumah apa yang ada itu haknya anaknya karena dapatnya dari istri yang pertama. Saya pegang dari almarhum bapak saya. Bapak saya sudah meninggal kan. Itu yang saya pegang. Jadi sampai sekarang pun, jadi waktu itu pun sertifikat rumahnya saya serahkan ke anaknya yang nomor 1. Dan sekarang dipegang anaknya. Jadi ini ya, ini yang maksud saya, tolong bagi anak-anak janganlah selalu menghalangi kalau orang tua yang ada niat baik. Ya coba carikan istri atau suami pada orang tuanya. Lihatlah gitu. Tidak semua orang itu jelek. Iya, iya makanya tadi saya kasih pertimbangan itu tadi. Sehingga itu ya. Salah satu kesolehan anak itu diantaranya itu. Kalaupun sekiranya dalam pandangan anak itu yang mau menikahinya itu orangnya tidak baik, itu memberi pertimbangan sifatnya, tidak melarang. Iya, saya hanya terima kasih pada waktu itu anak yang laki-lakinya yang waktu itu suami saya sudah kesakitan dia masuk rumahnya itu hanya dipersulit. Itu kan akhirnya saya bisa ngontrakkan. Terus akhirnya tetap saya tak berkontrakan, nggak bisa pulang ke rumah saya. Akhirnya itu begitu ayahnya sudah dia terima kasih sama saya. Terima kasih sudah merawat ayah saya dengan baik, benar-benar merawat. Itu aja saya terima kasihnya di situ. Nggih, terus anak jenengan yang kecil tadi itu yang masih umur 10 tahun tadi itu sekarang sudah besar berarti ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ini mungkin anak saya sekarang masih jadi cobaan buat saya. Ya semua orang tadi pengennya punya anak ya enggak, bukannya anak enggak ya enggak, cuma ya tetapi dulu saya anak saya anak yatim dulunya kan saya itu kan. Nggih. Yang bisa saya sampaikan. Ya oke, ya dah. Untuk yang lain, mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu, tadi kan saya sampaikan itu. Jadi tidak serta-merta menikah lagi itu lalu mesti diasumsikan mesti buruk, itu tidak bisa ya. Jadi ya anak juga begitu tadi itu. Sifatnya itu memberi pertimbangan. Kalau sekiranya menikah lagi itu intinya tidak menghalangi. Sekiranya itu ketika jelas-jelas menurut syariat itu yang salah, baru di situ sebisa mungkin anak itu menghadang, dalam arti jangan sampai terus. Contoh umpamanya kan yang jelas-jelas diharamkan itu kan menikah dengan beda agama. Nah itu di situ. Wis Bu sampean menikah kamu tapi ojo iki persoalan agama Bu. Nah itu baru di situ. Masyaallah. Tapi kalau sifatnya hanya berdasarkan perasaan aja gini-gini itu ya tadi itu memberi pertimbangan anak itu. Ya jadi buktinya ini kan tadi kan anak-anaknya tadi yang suami menikahnya tadi kan perasaannya itu nanti gini-gini paling itu nanti kalau menikah dengan ayah saya itu paling ngentekno warisannya apa itu kan gitu kan. Ya, kenyataannya kan yang lebih dominan kan ibu ini justru malah yang banyak berperan untuk merawat ayahnya tadi itu. Setelah itu baru tahu dia, baru terima kasih kan itu. Ya itulah. Makanya tidak bisa kebiah uya gitu loh. Ya. Jadi kalau misalkan begini ya, misalkan ada janda gitu yang kemudian sudah tidak ingin niat untuk menikah lagi, tapi mau dilamar dengan duda yang lain. Kalau misalkan menolak itu bagaimana? Apakah dosa atau bagaimana? Loh, menolak
dilamar itu ya haknya kan, boleh. Ya, boleh. Dia kalau sudah punya keputusan, aku nggak mau menikah lagi, aku wis gak butuh urusan biologis ini, aku wis tak mikir ibadah kepada Allah aja. Aku ini daripada nanti aku ketika menikah lagi itu nggak bisa melayani ini bisa. Tapi kalau tadi dengan pertimbangan aku ingin mengabdi, ya malah bagus seperti tadi. Ini artinya kan nggak banyak berharap dari sisi kepentingan biologis, nggak banyak berharap dari kepentingan tinggalan. Tapi dengan itu dia akan lebih menyempurnakan agama. Jadi idza tazawwajal abdu, apabila seorang hamba menikah lagi itu menyempurnakan agama, itu berlaku untuk yang masih perawan, berlaku masih untuk yang jejaka, dan juga berlaku yang sudah duda maupun janda. Itu berlaku dengan menikah lagi, itu menyempurnakan agama itu di situ. Karena nanti dari sisi ketika sudah menikah lagi berstatus sebagai seorang suami atau istri itu, nilai ibadahnya pun beda dengan ketika masih menduda itu. Gitu loh ya. Ketika makanya Imam Ahmad itu kan pernah saya sampaikan, itu Imam Ahmad diriwayatkan itu istrinya lebih dulu meninggal, 3 hari berikutnya menikah lagi. 3 hari. Imam Ahmad itu, ya kan laki-laki kan nggak pakai masa iddah, ya nggak ada masa iddah, hanya persoalan perasaan aja kan itu. Iya, biasanya perasaan. Sehingga muncullah ya kuburan ibu bojone sek kering, apa kurung kering, sek teles kabeh wis rabi maneh. Akhirnya pendino nggawa kipas angin nang kuburan dikipasi jeneng kering. Utawane perlu diobong. Jeneng kering. Nah itu Imam Ahmad ditanya oleh santrinya, Mbak Yai jenengan niki kok pun rabi mali wong punya mawon nembe sedo. Jawabannya apa? Iya, inni akro an alqallah. Aku tidak ingin, aku tidak suka kalau sewaktu-waktu saya bertemu dengan Allah. Artinya umur itu kan nggak tahu berakhirnya kan itu toh. Aku tidak ingin sewaktu-waktu aku dipanggil oleh Allah itu dalam keadaan jomblo. Masya Allah. Karena beda nilainya itu. Gitu loh. Beda nilainya ketika orang itu berstatus sebagai suami dengan berstatus dia sebagai duda atau berstatus sebagai seorang istri dibanding dengan ketika ia lajang atau ketika ia menjanda. Ada di situ. Ya tinggal tadi itu meramunya, merawatnya bagaimana itu tadi itu, mengaplikasikannya itu sehingga fokusnya nanti fokus kemanusiaan. Nah, kalau sekiranya itu masih hubungannya dengan kebutuhan biologis, ya maka itu bisa wajib, bisa menjadi sunnah, tergantung tingkat kebutuhannya, tergantung apakah mampu ia menjaga diri dari perbuatan maksiat itu, gitu loh. Karena ada yang kadang-kadang itu terus saya janda Ustaz, tapi saya sudah punya komitmen tidak menikah lagi. Cuman saya ini masih normal Ustaz, kadang-kadang yang butuh belayan kasih sayang seorang laki-laki. Akhirnya saya mencoba untuk mencari kepuasan itu dengan cara saya bermain sendiri. Loh, ini kan malah iya kan? Nah, ya kan malah maksiat begitu itu. Ya memang tidak sampai tingkatan zina dengan laki-laki yang bukan suaminya itu. Ya, tapi ini kan juga bagian dari kemaksiatan. Loh, maka kalau bisa ya yang baik itu menikah, tapi tentu menikah bukan asal menikah, tapi yuk pertimbangan laki-laki itu yang baik gitu loh ya. Itu intinya. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih, sampai jumpa pada waktu dan gelombang yang sama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.